Nah, oke, Saka Andika, ini Kak Ana akan jelasin materinya yang di contoh soal tadi ya. Nah, di contoh soal itu diketahui massa manitol. Massa manitolnya adalah 18,04 gram. Nah, sedangkan ini nulisnya bukan P tegak ya. Ini rada kayak miring gitu. Kayak gini. Nah, ini tandanya dia punyanya air, pelarut. Air itu pelarut. Massa airnya itu 100 gram. Nah, ini P itu adalah tekanan uapnya. P itu adalah seperti di sini. P itu lambangnya tekanan uap larutan ya. Jadi tekanan uap larutannya adalah 17,23 mmHg. Nah, P derajat, ini P derajat. P derajat itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Itu diketahui 17,54 mmHg. Nah, yang ditanya adalah massa relatifnya manitol. Yang ditanya MR dari manitol. Nah, yang harus Saka dan Andika ingat adalah rumusnya P ya, tekanan uap larutan itu P sama dengan P derajat, ini tekanan uap murni dikali XP. XP ini zat pelarut. Nah, untuk mencari zat pelarutnya ini kita berhubungan dengan rumus yang fraksi mol. Jadi NP itu jumlah mol pelarut dibagi NP jumlah mol pelarut ditambah NT. NT itu jumlah mol yang terlarut. Kalau pelarutnya kan air, kalau yang terlarut itu bendanya. Nah, di sini bendanya apa? Bendanya adalah manitol. Nah, jadi kita karena di soal ini nggak diketahui N-nya, NP-nya atau NT, jadi kita cari NP. NP itu jumlah mol pelarutnya untuk air ya. Jadi nyari jumlah mol pelarut untuk air itu harus tahu MR airnya. MR air atau MR H2O ya, H2O atau air itu adalah 18. Nah, yang ditanyakan MR dari manitol. Nah, berarti MR dari airnya ini rumusnya adalah 100 dibagi 18. Dari mana 100? Kan nyari jumlah mol. Nah, 100 ini dari massa airnya. Ya, 100 dibagi MR air. MR air itu 18. Jadi 2 dikali ARH kan 1. 2 ditambah dengan oksigennya kan O-nya 1 dikali ARO. ARO itu 16. Jadi 16 tambah 2 18. Jadi MR airnya adalah 18. Jadi NP-nya, NP atau jumlah mol pelarut 100 dibagi 18. Nah, kalau sudah ketemu NP, kita masukkan rumusnya lagi. P sama dengan P derajat dikali NP per NP plus NT. Yang ditanya adalah ini jumlah mol massa relatif manitol. Karena kita nyari manitol berarti kita cari yang NT terlarutnya. Karena pelarutnya itu udah ada air. Nah, P-nya adalah 17,23 sama dengan P derajatnya 17,54 dikali NP-nya 100 per 18 dibagi 100 per 18 sama ya, ditambah NT yang ditanya. Nah, 100 per 18 itu dibagi hasilnya 5,56. Kita masukin 17,23 sama dengan 17,54 dikali ini hasilnya 5,56 per 5,56 ditambah NT. Nah, ini perpindahannya adalah 17,23. Kalau dengan ini dikali jadinya. Jadi 17,23 dikali 5,56 ditambah NT. Nah, sama dengan 17,54 dikali 5,56. Nah, ini dikalikan silang. 17,23 kali 5,56 hasilnya 95,8. Kemudian 17 dikalikan dengan NT ini jadi 17,23 NT ya. Sama dengan ini dikalikan hasilnya 97,523. Nah, yang ditanya adalah NT ini, berarti ini turunin. Nah, berarti ini dengan ini pindah ruas 97,523. Ini kan positif, pindah ruas ke sini jadi negatif. Negatif 95,8. 17,23 NT sama dengan 1,723. Ini hasil pengurangannya. Kemudian kalau sudah selesai, kita cari NT-nya. Caranya adalah 1,723 dibagi 17,23 karena dia pindah ruas. Nah, NT ini hasil pembagiannya ketemunya 0,1. Jadi jumlah mol terlarut atau manitol 0,1. Nah, kan pertanyaannya nyari MR. Berarti MR sama dengan
rumusnya masukin. Kalau jumlah terlarut itu N sama dengan massa dibagi MR. NT-nya udah ketemu 0,1. Nah, masanya di soal adalah ini 18,04. Nah, masukin nak. Karena manitol 18,04 dibagi MR. Nah, ini benda ruas dikali kan? Kalau atas bawah itu dikali 0,1 MR sama dengan 18,04. Yang ditanya adalah MR. Berarti karena ini dikali, kebalikannya jadi dibagi 18,04 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 180,4. Jadi MR-nya ketemu ini 180,4 gram per mol. Ya, silakan difahami ya, Nak.